Shalom, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada bulan Mas ini, genaplah 1 tahun PKP diperkenalkan. Ini bermakna, genap 1 tahun jugalah kita tidak dapat beribadah, berbakti di gereja kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi, saya pasti ramai jemaat di luar sana yang rindu untuk beribadah di gedung gereja. Namun dengan penyakit COVID-19 yang belum dapat dicegah sepenuhnya, kita sebagai jemaat yang bertanggung jawab, kita haruslah akur dengan arahan pemerintah. SOP pergerakan, SOP penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter, memakai pelitup muka, kerap mencuci tangan, dan elakkan berada di tempat awam yang bersesak-sesak. Semua ini diperkenalkan oleh pemerintah adalah untuk kebaikan dan keselamatan kita. Bahkan dalam firman Tuhan mengajar kita supaya mentaati pemerintah, sebab pemerintah itu juga adalah datangnya daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, karena kita terus diberi kesempatan olehnya untuk menikmati keindahan kehidupan ini. Dalam kita menikmati keindahan kehidupan ini, kita juga jangan lupa akan tanggung jawab kita untuk menjagakan hubungan kita dengan Tuhan. Tanggung jawab kita adalah untuk memuji, memulia, menyembah, dan mengagungkan Dia. Kita juga haruslah selalu berinteraksi dengan Dia melalui doa kita. Dan yang paling penting, kita haruslah mengikuti akan perintah-perintahnya. Sebab Dia adalah Allah atas pujian dan penyembahan umat manusia. Jemaat Tuhan yang dikasihi, sebelum kita memulakan kebaktian kita pada pagi hari ini, mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan berdoa. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami serahkan waktu ini kepadamu, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang berkuasa ke atas kehidupan dan nyawa ini. Biarlah kebenaran-Mu tetap kami nikmati. Sebentar lagi Bapa, kami akan masuk dalam acara pujian dan penyembahan. Tuhan, kuduskanlah kami, supaya kami kudus di hadapan-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang kudus. Tuhan, bukakanlah pintu mata dan hati kami, supaya kami dapat melihat, mengerti akan kebenaran firman-Mu yang tidak pernah berubah. Biarlah Roh Tuhan yang akan membuka mata hati kami, supaya kami dapat mengerti, supaya kami dapat mengenali akan isi hati Allah. Bapa di surga, kami berdoa ya Bapa, mohon Tuhan agar Engkau memberkati kebaktian kami pada pagi ini. Walaupun yang diadakan secara online ya Bapa di surga, mohon Tuhan agar Engkau memberkatinya, supaya line internet Tuhan Engkau akan menjaganya, supaya dapat berjalan dengan lancar pada pagi hari ini. Begitu juga Tuhan, di mana juga jemaat kami berada pada saat ini Tuhan, Engkau juga Tuhan yang akan memberkati mereka. Engkau akan menjamah mereka, supaya mereka mempunyai kesehatan, supaya mereka sehat, supaya mereka dapat mengikuti kebaktian ini Tuhan, di mana juga mereka berada.
Bapa di surga, kami juga berdoa agar Engkau memberkati pastor sidang kami, Pastor Pingang Tuhan. Agar Engkau memberkati dia dalam pelayanannya. Apa juga firman yang disampaikannya Bapa di surga, biar Engkau yang akan memberi hikmat dan kepandaian kepada dia. Biar segala firman yang keluar daripada mulutnya Tuhan, biar datang langsung daripadamu. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga pastor kami Tuhan. Biar Tuhan yang akan melindungi mereka. Biar Tuhan yang akan menjaga mereka, memberi keselamatan kepada mereka, memberkati keuangan mereka, dan mempercukupkan keperluan seharian mereka Tuhan. Tuhan juga mohon agar memberkati anak-anaknya, baik yang bekerja dan juga bersekolah Tuhan. Engkau akan memberkati mereka dengan luar biasa Bapa di surga. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami Bapa di surga. Engkau akan memberkati mereka dengan luar biasa. Engkau akan memperteguhkan hubungan keluarga kami dengan Engkau Bapa di surga. Biar setiap keluarga Tuhan akan mendasarkan Engkau dalam kehidupan mereka. Biar mereka sentiasa memandang kepada salib-Mu Bapa. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa, agar Engkau memberkati jemaat kami yang bekerja. Kau guna pakai mereka sebagai saluran berkat Tuhan di tempat kerja mereka, supaya Tuhan, mereka adalah orang-orang yang diberkati. Tuhan, kami juga berdoa kepada jemaat kami Tuhan, baik yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Kau mempermudahkan urusan mereka. Kau bukalah peluang pekerjaan kepada mereka Tuhan, supaya mereka dapat pekerjaan yang paling sesuai yang Engkau telah tetapkan untuk mereka. Begitu juga jemaat kami Tuhan yang berada di mana juga institusi pendidikan. Engkau juga akan memberkati dengan mereka dengan luar biasa. Kau beri hikmat dan kepandaian kepada mereka Bapa, supaya mereka dapat punya hikmat daripada Engkau dan lulus cemerlang dalam apa juga peperiksaan yang mereka tempuhi. Bapa di surga, kami juga berdoa agar Engkau melindungi semua kami Tuhan daripada penyakit COVID-19 Tuhan. Tuhan, Kau lindungi kami, Kau pagari kami Tuhan, Kau bungkusi kami dengan darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Bapa. Di mana juga kami melangkah dalam kehidupan kami Tuhan, Kau lindungi kami di segala sakit penyakit Tuhan, terutama COVID-19 Tuhan. Bapa, Kau campur tangannya Bapa. Kau putuskanlah rantaian COVID-19 ini Tuhan. Kau hentikanlah penyakit Tuhan, supaya kami dapat kembali kepada kehidupan kami seperti sedia kala. Supaya kami dapat datang ke gereja untuk mencari wajah-Mu, untuk memuliakan Engkau dalam kehidupan kami Bapa di surga. Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami selama ini Tuhan. Biarnya melalui berkat itu Tuhan akan memperteguhkan iman kami kepada Engkau, akan membuatkan hubungan kami terus erat kepada Engkau, dan kami akan terus memandang kepada salib-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom dan selamat beribadah kepada kita semua. Bersyukur kita kepada Tuhan karena Dia telah memberi kita kesempatan untuk memuji dan menyembah Dia pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus menyembah Dia. Kita angkatkan lagu penyembahan, Yesus Kau Kebenaran. Haleluya Yesus. Sungguh Engkau yang kami sembah Tuhan. Tidak ada Allah yang lain Tuhan yang kami sembah Tuhan. Karena Engkau telah mati dan menyelamatkan kami Tuhan. Berdiri kami di sini Tuhan, kami ingin memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita katakan, Yesus Kau kebenaran.
yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi kita angkatkan, Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkan kami Tuhan, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama kami hidup Tuhan. Selama ku hidup, kami hidup bagimu Tuhan, hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama kami hidup Tuhan. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari
dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya ya Tuhan. Kami muji Engkau Tuhan, karena Engkau yang telah menyelamatkan hidup kami Tuhan, dan Engkau yang telah memberi harapan kepada kami ya Tuhan. Oh Tuhan, biarlah kehidupan kami ini Tuhan terus meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Di doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Seterusnya kita teruskan pujian kita, yaitu Jangan Lelah. Mari kita memuji Dia. Sama-sama kita katakan, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi kita naikkan. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita tenang di hadapan Tuhan. Kita rendahkan diri kita. Kita mengangkatkan penyembahan, selidiki aku. Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Yesus.
bersama kita katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi kita katakan, selidiki aku, selidiki aku, lihat hati kami, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi kita naikkan, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya Yesus, benar ya Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah habis di dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat menikmati berkat-berkat yang Kau telah berikan kepada kami ya Tuhan. Oh Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara di dalam diri kami ya Tuhan. Haleluya Yesus, ini doa kami. Kami sudah mengucap syukur. Amin. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi semua jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya percaya kuasa Tuhan selalu menyertai kita dan semua kita dalam keadaan yang sehat belaka. Terima kasih kerana telah memberi peluang atau mengambil masa ini bersama dengan keluarga untuk
mengikuti ibadah secara dalam talian. Jadi puji Tuhan, kita sekali lagi dapat bersama dan tidak terhalang ya di dalam kita mau mendengar firman Tuhan. Dan puji Tuhan, firman Tuhan yang saya mau sampaikan untuk kita pada pagi ini yaitu 10 rahasia kehidupan orang Kristen. Sekali lagi, 10 rahasia kehidupan orang Kristen. Jadi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu dan saya memimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah yang kami sembah dan Allah yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah menjadi juru selamat kami. Kami naikkan pujian syukur kami dan hormat kami kepada Tuhan. Engkau Allah kami yang berkuasa, yang telah menyertai, memberkati kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami sadar, dalam kami menjalani kehidupan kami Tuhan, kami menghadapi kesulitan, tantangan, khususnya Tuhan, masalah virus corona ataupun COVID-19 yang masih lagi aktif pada waktu ini. Namun kami percaya tangan Tuhan selalu menopang kami sesuai dengan janji-Mu kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Di mana hari ini Tuhan Yesus, Tuhan melepaskan kami dan membebaskan kami daripada masalah ini. Sehingga pada hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu kerana kami diberi peluang sekali lagi untuk bersama ibadah di dalam talian kami pada hari ini. Khususnya firman Tuhan yang kami akan dengar sebentar, dan kami percaya bahawa firman-Mu akan menguatkan kami di dalam kehidupan kami yang kami jalani hari-hari ini Tuhan, yang walaupun kami diperhadapkan dengan pelbagai cabaran. Firman-Mu yang akan membantu menguatkan iman kami dalam kami hidup di hadapan Tuhan di muka bumi ini. Saya berdoa pada pagi ini juga khusus untuk jemaat Tuhan yang akan mendengar firman Tuhan melalui rakaman ini. Saya percaya Tuhan, dimanapun mereka berada, sedang duduk bersama keluarga, isteri, suami, anak-anak mereka Tuhan, Engkau Tuhan membuka hati dan pikiran mereka, dan supaya mereka sungguh-sungguh memberi dan menumpukan hati dan pikiran mereka kepada Tuhan pada hari ini. Dan Tuhan tolong supaya jemaat-Mu ataupun umat-umat-Mu sungguh-sungguh mau menghadap hadirat-Mu, sungguh-sungguh membuka telinga untuk mendengar firman Tuhan, dan siapkan hati mereka juga untuk menerima firman Tuhan, bahkan juga siap sedia untuk melakukan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu secara khusus pada pagi ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah perkataan-perkataan yang akan hamba sampaikan sungguh-sungguh mudah dimengerti oleh seluruh umat Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa agar Engkau Tuhan terus memberkati umat-umat Tuhan yang mungkin tidak sempat bersama dengan kami dalam ibadah pada hari ini, dengan masalah-masalah mereka tersendiri yang mungkin mereka tidak dapat atasi semuanya. Jadi Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan, biarlah Engkau berbicara melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka, agar dimanapun umat-Mu berada Tuhan, mereka akan merasakan hadiran Tuhan dan merasakan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan pengucapan syukur kami. Semua ini kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin. Sekali lagi terima kasih, puji Tuhan, 10 rahasia kehidupan orang Kristen yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kekristenan kita. Namun saudara, ada juga orang Kristen yang tidak mau tahu ya betapa pentingnya untuk mengejar kehidupan yang seperti ini, yaitu menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Dan juga Tuhan menyediakan kehidupan yang baik kepada kita sesuai dengan janjinya kepada kita. Namun oleh kerana manusia selalu mengabaikan janji-janji Allah itu, perintah-perintah Tuhan itu, maka kadang-kadang manusia itu tidak menerima kehidupan yang Tuhan janjikan kepada mereka. Jadi pada hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan bagaimana kita memperolehi kehidupan yang Tuhan janjikan kepada kita. Sudah pasti ada sesuatu yang harus kita lakukan, ada sesuatu yang harus kita laksanakan untuk memperolehi kehidupan itu. Jadi pada hari ini saya akan memperkenalkan beberapa rahasianya. Jadi rugi kalau jemaat Tuhan tidak mendengarnya, dan walaupun mungkin kita mendengar tapi kita tidak menikmatinya juga rugi. Jadi pada hari ini jemaat Tuhan yang saya kasihi, jadi kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, mengambilnya, menyimpannya, dan siap untuk mengikutinya ataupun melakukannya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Jadi 10 rahasia ya kehidupan orang Kristen yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang pertama, rahasia untuk mendapat hidup bahagia ada dalam sikap manusia yang selalu mau mengucap syukur. Ini baik sekali. Ya, untuk mendapat hidup bahagia itu, jadi jangan cari kemana-mana. Kebahagiaan itu kita tidak boleh beli dengan uang ringgit. Dan kebahagiaan itu kita tidak dapat membeli dengan harta apapun yang ada pada kita. Namun dengan satu perkataan yang sangat sederhana, ya saudara, yaitu untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia itu kita hanya melakukan tanggungjawab kita, yaitu selalu mengucap syukur. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, selalu mengucap syukur itu yang dikehendaki Allah, dan hal seperti itu akan membawa kita menikmati hidup bahagia di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, ibu bapa yang saya kasih, mengucap syukur adalah salah satu kunci kebahagiaan hidup kita. Jadi apakah hidup kita susah, hidup kita senang, hidup kita mengalami pelbagai masalah, dan masalah apa saja, jadi kalau kita selalu mengucap syukur, maka hati kita akan merasa tenang. Jadi walaupun apa yang kita alami itu adalah suatu hal yang sangat menyakitkan hati kita, tapi kalau kita mampu mengucap syukur, maka ketenangan itu akan datang kepada kita. Nah, ini rahasianya. Jadi mengucap syukur itu adalah hal yang seharusnya berlaku di dalam kehidupan kita. Dan mengucap syukur itu sama artinya kita bersandar kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan berharap kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan menolong kita dalam susah senang kita, duka dalam susah dan senang kehidupan kita. Jadi apabila kita mengucap syukur, jadi Tuhan akan memperhatikan kita dan Tuhan akan memberi ketenangan kepada kita, maka kita akan mengalami hidup yang bahagia selalu, tenang selalu, damai selalu. Nah, ini hal yang pertama
yang merupakan salah satu daripada rahasia untuk mendapat kehidupan yang bahagia itu. Yang kedua adalah rahasia untuk mendapat hidup berkecukupan. Ia ada dalam sikap hidup manusia yang hanya terima apa adanya. Dan ini hal yang kedua. Untuk mengalami hidup yang mampu untuk merasakan hidup itu berkecukupan, jadi seseorang itu harus terima apa adanya kehidupan kita pada hari ini. Okey. Jadi kita lihat di dalam firman Tuhan 1 Timotius pasal 6 ayat 7 sampai ayat 9. Begini bunyi firman Tuhan, sebab kita tidak membawa sesuatu ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, saudara, ibu bapa yang saya kasih, untuk mendapat hidup yang rahasia untuk hidup berkecukupan ada di dalam sikap hidup manusia yang sanggup menerima apa adanya kita. Nah, apa yang saya mau jelaskan kepada kita tentang perkara ini. Kadang-kadang manusia itu apabila sudah menerima sesuatu berkat daripada Tuhan, jadi manusia itu tidak merasa puas hati. Nah, permasalahan pada hari ini adalah masalah tidak puas hati, dan ini selalu ada kepada manusia. Okey, terima yang satu nak lagi yang dua, terima yang dua nak lagi yang ketiga, dan nak seterusnya. Jadi akhirnya benda itulah yang akan menggoda manusia sehingga manusia itu mengejar, dan apa yang dikejarnya adalah harta, dan akhirnya masa untuk bersama dengan Tuhan itu sudah terlalu kurang. Ya, saudara, ibu bapa yang saya kasihi, jadi manusia yang tidak sanggup menerima apa adanya kita pada hari ini, dan mereka akan cenderung untuk mengejar harta sampai mana harta itu terlalu banyak yang mereka miliki. Tapi firman Tuhan menantang kita pada hari ini di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 7 sehingga ayat 9. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi saudara, ibu bapa yang saya kasihi, jangan salah menafsir firman Tuhan ini juga. Saya tidak melarang kita untuk mencari uang. Mencari uang itu boleh, dan saya tidak menyalahkan seseorang itu merencana untuk menjadi kaya. Menjadi kaya boleh. Jadi kalau itu adalah karunia Tuhan dan anugerah Tuhan kepada kita, maka kita akan memperolehinya. Tapi kalaulah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita adalah hidup sederhana seperti ini, tapi karena pikiran kita tergoda oleh karena harta yang ada di dunia ini, sehingga kita tidak merasa puas dengan apa yang kita miliki, dan manusia itu terus mengejar harta dengan cara yang tidak sepatutnya. Ini di sinilah kesalahannya. Dan banyak manusia yang mengejar harta itu dengan cara yang tidak sepatutnya. Jadi maksud saya, cara yang tidak sepatutnya adalah mencuri. Contohnya bukan cara mendapatkan harta. Mencuri itu bukan caranya. Tapi manusia juga mencuri. Menipu bukan cara kita mencari harta, tapi manusia juga melakukannya. Ya, dan memeras apa saja, mengungkut dan apa saja. Bukan itu cara kita mencari uang, tapi ada juga manusia yang melakukannya. Dan juga ada manusia, segelintir manusia yang sanggup berkorban,
ya, sehingga berkorban nyawa, ya, untuk mendapatkan harta. Jadi yang sebenarnya itu tidak sepatutnya terjadi, tapi oleh karena tamakan manusia itu, jadi mereka harus mengejar itu untuk memperolehinya. Jadi apa yang dikatakan dalam firman Tuhan? Tetapi mereka yang ingin kaya pasti, ya, terjatuh ke dalam pencobaan. Nah, ini yang kita perhatikan. Ya, terjatuh ke dalam pencobaan. Sebab mereka menginginkannya. Sebab mereka mau yang lebih daripada apa yang Tuhan tetapkan kepada kita. Dan pencobaan itu akan datang dalam pikirannya. Dan juga karena terjatuh ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu. Nah, ini akhirnya dalam firman Tuhan yang lain berkata, cinta akan uang itu adalah akal segala kejahatan. Nah, apabila kita mencintai uang itu ataupun mamon, ya, jadi ia akan menyebabkan, ya, kejahatan-kejahatan berlaku di dalam kehidupan kita. Ya, akar segala kejahatan, yaitu mencintai keuangan ataupun harta. Nah, jangan sangat jelas, okey, diri akan terjatuh dalam pencobaan, dalam jerat, dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan dan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, saudara, ibu bapa yang saya kasihi, jadi amalkan hidup yang dikatakan di dalam firman Tuhan, yaitu asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya, itu sebab saya katakan terima apa adanya kehidupan kita pada hari ini. Jangan mengamalkan perasaan selalu tidak puas. Okay? Jadi amalkan hidup yang sikap yang menerima apa adanya kita pada hari ini. Nah, yang ketiga, saudara, rahasia hidup berkelimpahan, ya, ada di dalam sikap manusia yang suka memberi. Nah, kalau kita mau mengalami hidup yang berkelimpahan, jadi caranya adalah salah satu daripada caranya, memang banyak caranya. Jadi salah satu daripadanya menurut firman Tuhan ada dalam sikap manusia yang suka memberi. Jadi firman Tuhan sangat jelas, Amsal pasal 11 ayat 24 dan 25 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ya, sungguh luar biasa. Ya, dan seterusnya ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dari mana datangnya minuman itu? Jadi sudah pasti itu adalah berkat Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan minuman adalah kesegaran di dalam jiwa dan rohani kita. Okay. Siapa yang menyebar harta, maksudnya suka memberi, suka membantu, ya. Jadi dia akan bertambah kaya, kata firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Okay. Jadi siapa yang menghemat, maksudnya kedekut, ya. Jadi dengan perkataan ini lakonan Piramli dulu, ya, siapa yang kudukut, ya, jadi selalu berkekurangan. Jadi orang-orang Kristen tidak boleh amalkan sikap kedekut ini ataupun kudukut ini. Okay? Sebab sangat jelas di dalam firman Tuhan katakan selalu berkekurangan. Jadi memberi, okay? Tapi jangan juga memberi untuk semata-mata untuk mendapat balasan. Memberi dengan sukarela, memberi oleh karena kasih, ya, benar-benar suka menolong. Ini yang Tuhan mau, ya, keluar daripada timbul daripada
hati kita yang sungguh-sungguh mengasihi. Tapi kalau kita memberi dengan maksud untuk mencobai Tuhan, okey, jadi jangan haraplah untuk Tuhan memberikan kepada kita dengan mengatakan okey, karena Tuhan mengata siapa yang menyebar harta bertambah kaya, nanti kita ambil saja uang kita dan kita bagi orang 100,000 dan harap-haraplah besok jadi kalau 1,000 yang saya bagi 10,000 Tuhan beri balik. Okey, kalau kita nak mencobai Tuhan seperti itu, yang tidak akan jadi. Jadi firman Tuhan yang berkata kepada kita, yang memberi dengan tulus hati, ikhlas, ya, oleh kerana kasih kita, ya, suka membantu. Nah ini, ya, kalau kita nak memiliki hidup yang berkelimpahan itu, rahsianya ada dalam sikap yang memberi. Nah, seterusnya yang keempat, ya, rahasia untuk hidup dengan damai. Ya, hidup dengan damai. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Tuhan sebenarnya sudah menyiapkan kehidupan yang damai di dalam kehidupan kita di dunia ini. Namun banyak manusia ataupun ramai manusia yang tidak memiliki damai itu. Kenapa? Jadi untuk memiliki damai, kata firman Tuhan, ada dalam sikap mengasihi dan mengampuni. Jadi orang-orang yang tidak memiliki damai adalah orang-orang yang tidak mengasihi dan tidak mengampuni. Bahkan seringkali merasa kemarahan, dendam dan sebagainya, akhirnya menimbulkan pelbagai pergaduhan ataupun kerusuhan. Kolose pasal 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian kepada orang-orang lain. Ini perkara ini akan menimbulkan, ya, suasana aman di dalam kehidupan kita. Sebab tidak ada apa-apa yang menyebabkan ada pergaduhan, ada kekacauan di dalam kehidupan kita. Jadi kita kena sabar terhadap sesama kita. Jadi kalau orang melakukan kejahatan kepada kita, jadi kita kena sabar. Ya, kita kena mengampuni mereka, kita kena memaafkan mereka. Jangan pula kita pandai-pandai nak mengatur apa yang Tuhan telah perintahkan kepada kita, yaitu dia katakan dalam firman Tuhan yang lain, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Lalu kita pula pandai-pandai mengatur orang berbuat jahat kepada kita, lalu kita berbalik untuk berbuat jahat kepada orang lain. Jadi saudara yang saya kasih, apa yang akan terjadi kalau orang berbuat jahat kepada kita pula berbuat jahat kepada orang lain? Sudah pasti akan berlaku adalah pergaduhan. Jadi kalau terjadi pergaduhan, jadi memang suasana aman dan damai itu sudah semestinya tidak ada. Jadi sabarlah. Jadi firman Tuhan yang berkata, kalau ada orang menampar pipimu di sebelah, beri jugalah pipimu di sebelah untuk dia tampar lagi lah. Tapi sebenarnya sulit jugalah sebagai manusia. Okey, tidak, ya, kita sebenarnya tidak sanggup untuk melakukan seperti itu. Tapi ini firman Tuhan, dia nak juga kita hidup seperti ini. Dan perkara-perkara yang seperti inilah yang akan menghasilkan, ya, keamanan, suasana aman, damai di dalam kehidupan kita. Nah, mau tidak mau, jadi kita kena sabar. Ya, jangan merancangkan pembalasan terhadap kejahatan yang datang kepada kita. Jangan menaruh dendam kepada sesiapa yang mendatangkan kejahatan kepada kita. Tapi marilah kita sama seperti Tuhan yang selalu mau mengampuni. Ya, dan itulah yang seharusnya menjadi sikap kehidupan kita, maka kita akan menemui, ya, hidup yang damai itu. Nah, itulah rahasianya, yaitu mengasihi dan mengampuni. Yang kelima, rahasia hidup yang berhasil. Nah, ini setiap orang yang mau hidupnya berhasil, dan Tuhan juga menyediakan,
kepada kehidupan kita di dunia ini, supaya manusia ataupun orang-orang percaya akan berhasil. Tetapi banyak orang yang tidak mengalami keberhasilan ini. Sebab apa? Sebab mereka tidak melakukan rahasia ini di dalam kehidupan mereka, yaitu untuk hidup yang berhasil ada di dalam kehidupan orang Kristen yang rajin, tekun, dan pantang menyerah. Sekali lagi, kalau nak hidup yang berhasil, rahasianya adalah rajin, tekun, dan pantang menyerah. Dengan firman Tuhan Amsal pasal 10 ayat 4 berkata, tangan yang lamban atau tangan yang berat, yang susah nak bergerak. Jadi tangan yang lamban membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin katanya menjadi kaya, akan menyebabkan kekayaan, akan menyebabkan kita memperoleh segala-galanya. Jadi Amsal 12 ayat 27. Di sini sangat jelas juga firman Tuhan berkata, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Orang malas, bagaimana hidup orang malas? Orang malas ada duduk rumah, tidur, bangun, cari makanan, tidur lagi, bangun, cari makanan. Itu orang malas. Jadi orang yang malas itu apakah akan memperoleh harta, benda dan sebagainya? Tidak. Benda ataupun apa yang kita perlukan itu, dan dia tidak akan datang bergolek. Begitu sahaja kepada kita kalau kita tidak bangun, kalau kita tidak bangkit, kalau kita tidak melangkah, kalau kita tidak mengangkat tangan, kalau kita tidak bekerja. Tidak ada apa-apa yang kita akan terima. Ini firman Tuhan. Jadi kalau kita bergerak, kalau kita melangkah, maju, pasti kita akan mendapatkannya. Nah, kalau kita nak berhasil dalam hidup ini, rahasianya adalah rajin. Rajin, jangan malas. Siapapun kita, jangan malas. Jangan malas. Jadi malas ini, perkataan malas ini, hidup yang dalam malas ini sangat berbahaya, saudaraku. Dan akhirnya nanti kalau kita tahu kita tidak mempunyai apa-apa, dan akhirnya malas itu akan membuahkan kejahatan, keganasan di dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya nak suka minta, mak duit, bapak duit, sekali dua memang kita nak bagi. Kalau itu terus menerus kita nak bagi, jadi susah juga. Kita tak bagi pun dia mengancam kita. Jadi ini suatu kesusahan yang sangat besar. Saudara ibu bapa dan anak-anak muda khususnya. Jadi kalau bapak-bapak itu yang saya tahu semuanya rajin-rajin. Kalau jemaah Shalom ini, yang saya tahu adalah semua bekerja. Setiap hari semua turun bekerja. Ada yang pergi buat rumah, ada yang pergi ke pejabat, ada yang pergi ke ladang. Jadi syukur, itu orang Kristen yang Tuhan mau. Jadi teruskan itu. Jangan pandai-pandai mengubah apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Khususnya anak-anak muda. Jadi lihatlah contoh orang tuamu. Jadi kalau dia turun setiap hari, kita anak-anak pun harus turun. Turun ke mana? Cari kerja. Kerja apa? Kerja yang menghasilkan uang. Dan itu yang seharusnya. Jangan malas. Kalau malas, tak akan datang benda itu, tak akan datang nasi itu, tak akan datang lauk, tak akan datang KFC itu. Jadi kalau kita bekerja, mudah saja untuk kita mendapat itu KFC. Yang keenam, saudara, rahasia hidup beruntung ada dalam sikap yang memperkatakan firman Tuhan ataupun membaca firman Tuhan ataupun merenungkan firman Tuhan. Dan sekali lagi, Tuhan mau hidup kita beruntung dalam segala sesuatu di dunia ini. Tapi manusia tidak menemukannya sebab manusia tidak mau membuka Alkitab, tidak mau membaca Alkitab, tidak mau merenungkan firman Tuhan, dan tidak mau memperkatakan firman Tuhan. Lihat dalam Yosua pasal 1:8, janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini firman Tuhan kepada Yosua
Yosua ketika memimpin bala orang Israel ketika dahulu untuk mencapai tujuan ataupun visi Allah kepada mereka. Jadi Yosua harus memperkatakan firman Tuhan. Yosua harus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan supaya dia boleh bertindak untuk melakukan sesuatu demi mencapai wawasan Tuhan kepada seluruh orang Israel yang di bawah kuasanya ketika itu. Nah, hal yang sama juga harus kita lakukan, terima dan laksanakan di dalam kehidupan kita, yaitu orang-orang ataupun Yosua yang sekarang ini, zaman modern ini, khususnya bapak-bapak, dia kepala rumah tangga dan tidak ketinggalan istri-istri, pembantu ataupun penolong rumah tangga, bahkan juga anak-anak dan siapapun kita. Jangan lupa Alkitab itu, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, maka akan ada jalan bagi kita. Maka kehidupan kita akan kita laksanakan dengan penuh berhati-hati. Maka Tuhan menuntun kita, memberi jalan kepada kita, maka kita akan selalu kuat menghadapi tantangan cabaran di dalam kehidupan kita, dan akhirnya Tuhan menjanjikan yaitu kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Apa keuntungan kita? Keuntungan kita adalah kita memiliki hikmat daripada Tuhan. Kita akan memiliki hikmat. Kita akan memiliki akal budi yang baik daripada Tuhan. Nah, itu rahasianya. Jadi jangan nak menguasai kehidupan ini tetapi kita mengikuti Allah-Allah lain. Tapi menguasai apa yang ada di dunia ini bersama dengan Tuhan. Dan kita akan mampu menguasainya ketika kita dikuasai oleh firman Tuhan. Dan jangan harap kita menguasai apapun di seluruh perkara yang ada di dunia ini tanpa firman Tuhan. Kalau kita nak menguasai hikmat, balik kepada firman Tuhan. Yang ketujuh, saudara, untuk hidup diberkati. Hidup diberkati rahasianya yaitu ada dalam sikap orang Kristen yang selalu mengandalkan Tuhan. Kalau nak diberkati, mari kita andalkan Tuhan. Mari kita utamakan Tuhan. Mari kita selalu melihat kepada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan, yang mengutamakan Tuhan, yang menempatkan Tuhan lebih dahulu. Yang pertama, sebelum melakukan sesuatu sudah menempatkan Tuhan. Sebelum mengerjakan sesuatu sudah mengutamakan Tuhan, sudah memanggil nama Tuhan. Sebelum turun bekerja sudah memanggil nama Tuhan. Sebelum bekerja sudah memanggil nama Tuhan. Sebelum melakukan apapun sudah memanggil nama Tuhan. Nah, ini maksudnya mengandalkan Tuhan, dan ini yang akan membawa diri kita selalu mengharapkan Tuhan dan tidak mengharapkan kekuatan diri sendiri. Nah, kalau kita mengandalkan Tuhan, dikata firman Tuhan diberkatilah, maksudnya hidup kita akan selalu diberkati. Puji Tuhan. Dan yang ke-8, rahasia hidup penuh dengan hikmat. Jadi hidup yang berhikmat, yang penuh dengan hikmat, Tuhan memang siapkan untuk kita di dunia ini. Tapi banyak orang yang tidak memperolehinya. Banyak orang yang bodoh-bodoh di luar sana. Banyak orang yang gila-gila di luar sana. Gila apa? Terserahlah, kita nak hakimi apapun, gila apa saja. Banyak orang di luar sana tidak mempunyai hikmat, tidak mempunyai pengetahuan. Sedangkan Tuhan menyiapkan pengetahuan di dunia ini. Tapi ramai orang yang tidak memiliki pengetahuan itu. Kenapa? Sebab mereka tidak takut kepada Tuhan. Nah, rahasia untuk memperoleh hikmat di dunia ini, pertama-tama saudaraku, adalah takut akan Tuhan. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya, lihat. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Dan firman Tuhan tidak pernah katakan orang yang takut akan Tuhan itu bodoh, tidak. Nah, orang yang tidak percaya kepada Tuhan memang akan menuduh kita orang yang percaya kepada Tuhan bodoh. Tapi sebenarnya
Yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah permulaan hikmat takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi dan baik. Yang baik, berakal budi yang baik. Ya. Jadi mari kita takut kepada Tuhan. Takut maksudnya percaya kepada Tuhan, menuruti perintah-perintahnya dan melakukan tanggung jawab kita. Kalau kita merasakan kita berdosa, bertobat, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak ketinggalan juga setia, melakukan firman Tuhan, segala perintah yang ada di dalam firman Tuhan itu. Ini yang takut untuk jangan melakukan dosa, jangan melakukan apapun kesalahan di dunia ini. Ini maksudnya takut kepada Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, memuliakan Tuhan. Ini sikap takut kepada Tuhan. Nah, semua orang yang melakukan perkara ini, saudara, adalah orang yang akan diberi akal budi yang baik. Nah, ayat terakhir katakan, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Orang yang bodoh di luar sana, orang ramai akan mentertawakan mereka. Apatah lagi kalau kita nampak orang yang berlari-lari yang seluarnya panjang sebelah, pendek sebelah, kasut sebelah saja, yang sebelah tak ada kasut, dan selalu tunjuk sana sini, sedangkan tidak ada orang yang bercakap dengan mereka. Jadi orang akan mentertawakan mereka. Tetapi orang yang takut kepada Tuhan dan yang memiliki akal budi yang baik seperti firman Tuhan, orang akan kagum. Orang akan menghormati dan menghargai mereka. Itu sebabnya dikatakan puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Yang ke-9, untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Nah, ini tuh sangat penting. Tujuan Tuhan, matlamat Tuhan, agenda Tuhan dalam setiap keluarga yang sudah didiri di dunia ini adalah supaya rumah tangga orang Kristen itu bahagia, rukun, damai. Tetapi banyak juga keluarga-keluarga, rumah tangga yang ada di dunia ini, termasuk juga rumah tangga orang Kristen mengalami perpecahan, mengalami kesusahan dan apa sajalah. Tidak ramai yang mengalami perpecahan, perceraian dan sebagainya. Jadi bukan apa sebabnya, saudara. Jadi yang menyebabkan perkara-perkara ini berlaku, yaitu karena orang yang di dalam rumah tangga itu sendiri tidak saling mengasihi dan menghormati sesama. Jadi untuk mengalami hidup rukun, damai, tentram, bahagia di dalam keluarga itu, rahasianya adalah saling mengasihi dan menghormati. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat 21 menceritakannya. Demikian. Yang pertama, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Yang ketiga, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Yang keempat, hai bapak-bapak, ini kepada orang tua, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah, istri ada tanggung jawab untuk memelihara kerukunan dan kedamaian, kebahagiaan dalam keluarga, dan suami juga ada tanggung jawabnya tersendiri untuk memelihara, memastikan keluarga itu bahagia. Anak-anak juga mempunyai tanggung jawab tersendiri untuk memastikan kebahagiaan dalam keluarga, termasuk orang tua juga. Ia mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anak dalam memastikan suasana damai, suasana rukun, tentram di dalam keluarga. Masing-masing marilah laksanakan tanggung jawab kita yang dikatakan tadi, yaitu saling mengasihi, saling menghormati, saling membangun, saling membantu dan saling menolong. Saling apa sajalah. Yang penting dia saling kepada kebaikan.
Okey, jadi akan menentukan suatu kehidupan yang rukun, damai, tentram, bahagia di dalam keluarga. Pasti ini jalan yang terbaik melalui firman Tuhan. Nah, yang terakhir, yang ke-10 saudara, jadi ini juga sangat penting, ya, untuk mendapat hidup yang kekal. Nah, ini yang sangat penting dan penting dan penting dan penting, sebab ini akhir kehidupan kita, akhir cerita kehidupan kita, yaitu mendapat hidup kekal. Nah, Tuhan datang dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, dia berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Nah, manusia ramai yang ragu-ragu akan kehidupan mereka, akan keselamatan mereka. Sebab apa? Ya, untuk mendapat hidup kekal hanya ada satu rahasianya, yaitu beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu satu-satunya jalan untuk memperolehinya. Yohanes pasal 6 ayat 47, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Barang siapa yang percaya. Percaya maksudnya ia mengenal kuasa Tuhan, menerima Tuhan, ia percaya tentang kelahirannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, tentang pekerjaan Roh Kudus yang dia turunkan, tentang kedatangan yang kedua kali. Nah, ini percaya bahwa dia adalah jalan keselamatan dan kehidupan kita. Dia adalah terang dunia, dia adalah roti hidup. Kalau kita percaya itu, ya, dan jangan juga percaya asal-asalannya, tapi percaya dan turuti perintahnya, percaya dan taat kepadanya. Ya, jangan hanya setakat percaya, asal aku percaya beroleh selamat. Okey, tidak ada jaminan yang seperti itu. Sebab kalau kita percaya tanpa taat, tanpa setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan melihat apa yang kita lakukan di dunia ini. Ya, jadi itu untuk mendapat hidup yang kekal itu, ya, yang Tuhan siapkan kepada kita, ya. Jadi percaya itu saja, percaya dan taat setia kepada Tuhan. Okay. Jadi saudara, ibu bapa yang saya kasih, untuk mengakhiri khotbah saya, Tuhan sudah menyediakan kebahagiaan, kecukupan, kelimpahan, damai, keberhasilan, keberuntungan, berkat, hikmat, bahagia dalam rumah tangga, dan hidup kekal untuk kita alami, ya, untuk kita nikmati suatu hari nanti ataupun hari-hari ini. Jadi oleh sebab itu, mari kita mengejarnya dengan sungguh-sungguh. Ya, sesiapa saja mengejarnya pasti akan mendapatkannya. Jadi rahasia untuk mengejarnya adalah, pertama tadi selalu mengucap syukur. Kedua, terima hidup yang sederhana itu. Jangan pernah merasa tidak puas. Puaslah dengan kehidupan kita pada hari ini. Suka memberi, rajin. Ya, ini rahasianya. Suka membaca firman Tuhan, juga rahasianya mengandalkan Tuhan, takut kepada Tuhan, dan saling menghormati di dalam keluarga. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan hidup kekal, mari percaya kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan sampai kesudahan kehidupan kita. Demikian firman Tuhan pada pagi ini, saudara, ibu bapa yang saya kasihi. Terima kasih atas perhatiannya. Dan nikmatilah berkat daripada kebenaran firman Tuhan ini. Ia pasti akan menentukan, ia pasti akan menuntun kehidupan kita ke depan untuk menerima rahasia-rahasia hidup kita itu. Kehidupan yang sebenarnya Tuhan siapkan kepada kita. Jadi kita nikmatinya. Mari kita melakukan rahasia itu supaya kita memperoleh contohnya kebahagiaan, kecukupan, kelimpahan, damai, dan keberhasilan itu. Jadi dia tidak akan datang bergolek begitu sahaja, selain daripada kita sendiri yang melakukan, ya, bertanggungjawab kita, perbuatan kita untuk memperolehinya. Ya, jadi mari saya menjemput kita bersama-sama berdoa, mohon berkat Tuhan. Jadi kepada kita semua, ya, mudah saja kita mendengarnya,
tapi susah juga untuk kita mengerti, apatah lagi untuk melakukannya. Jadi begitu susah sebab banyak cabaran di dunia ini yang menyebabkan kita tidak bertahan, tidak dapat menyimpan firman Tuhan. Lebih banyak kita menyimpan harta dunia daripada menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Mari pada hari ini, mari kita kurangkan harta dunia, mari kita perbanyakkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan dan siap untuk melakukan firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengasihi kami, terbukti daripada firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan, sebenarnya banyak berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami di dunia ini. Tuhan menyediakan suatu kehidupan yang baik untuk kami di dunia ini. Tuhan menganugerahkan semuanya kepada kami di dunia ini. Sebab rancangan Tuhan kepada kami adalah rancangan-rancangan damai sejahtera. Itulah rancangan Tuhan kepada kami. Namun tidak kurang manusia, orang percaya sekalipun tidak menikmatinya Tuhan. Sebab mereka tidak melakukan rahasia-rahasia seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ini tadi. Mereka tidak menghormati Tuhan. Mereka tidak menghargai Tuhan. Mereka tidak menuruti perintah-perintah Tuhan. Mereka tidak membaca firman Tuhan dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan ramai manusia yang tidak mampu menerima apa yang Tuhan anugerahkan di dalam dunia ini. Nah, Tuhan melalui firman-Mu pada pagi ini, Tuhan tolong kami untuk melakukan tanggung jawab kami sebagai orang percaya untuk menerima anugerah-Mu, kehidupan-kehidupan damai sejahtera itu yang Engkau siapkan kepada kami di dunia ini Tuhan, dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan juga dengan apa saja tanggung jawab yang ada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan tolonglah supaya kami melakukan tugas kami, tanggung jawab kami. Sebab kebahagiaan-kebahagiaan itu, sebab kesenangan-kesenangan itu tidak akan datang seperti itu saja. Berkat-berkat Tuhan itu tidak akan datang seperti itu saja. Selain daripada kami yang berusaha untuk melakukan perintah Tuhan, dan akhirnya kami akan menerima apa sahaja yang Kau janjikan di dalam kehidupan kami, yang sememangnya untuk kami sebagai orang percaya seperti yang Engkau janjikan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Dan walaupun ianya panjang lebar, tapi Tuhan biarlah setiap diri kami diberkati Tuhan. Pimpinlah kehidupan kami ke depan untuk selalu mentaati firman Tuhan. Sebab anugerah-anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan, jangan kami melepaskannya oleh karena kelalaian kami, disebabkan oleh kelalaian kami sendiri, tapi biarlah kami memperolehinya di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan, Kau tolong kami Tuhan Yesus dalam kami menjalani kehidupan kami ke depan. Jangan biar seorang pun di antara umat-Mu yang gagal di dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan pastikan yang kami mengalami semuanya, kejayaan itu, keberhasilan itu, berkat-berkat itu Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami mengalaminya semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Tuhan, berilah perlindungan-Mu kepada kami terus menerus. Sebab masalah coronavirus ini ataupun COVID-19 ini masih aktif ya Tuhan. Jadi lindungilah kami Tuhan. Selamatkanlah kami seperti yang Engkau janjikan kepada kami Tuhan. Sebab kami selalu mencari wajah-Mu, selalu bersandar kepada Tuhan. Dan walau bagaimanapun Tuhan, Engkau kuatkan hati kami, iman kami untuk menghadapi tantangan hidup ini. Selamatkanlah semua orang di luar sana Tuhan. Orang-orang yang sudah dijangkiti sekalipun Tuhan, Kau selamatkanlah mereka dan Kau sembuhkanlah mereka, siapapun mereka yang bertugas di barisan hadapan juga Tuhan. Saya berdoa pada hari ini, Tuhan selamatkanlah juga mereka, keluarga mereka dan saudara-saudara mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dan Tuhan tuntun kehidupan kami untuk sepanjang minggu depan. Dan apapun rancangan kami minggu depan Tuhan, semuanya akan berlaku dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin, amin. Dan sekian firman Tuhan. Namun sebelum itu, untuk memperingati kita semua bahawa minggu depan adalah minggu Paskah kita. Dan Jumaat dari Jumaat Agung, dan hari Ahad merupakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita tunggulah apa yang nanti kita mampu lakukan untuk kita yang berkaitan dengan Minggu Paskah. Jadi kita akan rancang nantilah apa program kita, ya walaupun mungkin semuanya di dalam talian, tapi kita berusaha untuk membuat yang terbaik ya kepada jemaat Tuhan. Haleluya. Ya, Tuhan memberkati kita semua dan jumpa lagi. Amin.